Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara dari jabatannya. Ya, diduga pencopotan Wali Kota Jakarta Pusat ini karena kerumunan massa saat pernikahan anak Rizik Syihab di Petamburan beberapa waktu yang lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencopot Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara. Pencopotan ini tertuang dalam surat perintah tugas nomor 855-082.75 yang memerintahkan Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menjadi pelaksana harian Wali Kota Jakarta Pusat per 20 November kemarin. Pencopotan Bayu Megantara diduga imbas dari kerumunan massa di acara pernikahan Putri Rizik Syihab pada 14 November lalu. Sebelumnya kerumunan massa Rizik Syihab ini juga menyeret Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya serta sejumlah pejabat daerah ibu kota diundang ke Polda Metro Jaya untuk dikonfirmasi. Kini Bayu dimutasi sebagai anggota tim Gubernur Percepatan Pembangunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Rizik Syihab hingga kini masih dirawat di RS UMI Bogor, Jawa Barat, namun belum diketahui penyakit yang dideritanya. Satgas COVID-19 Bogor meminta hasil swab tes namun ditolak oleh pihak keluarga. Pimpinan FPI Rizik Syihab masih dirawat di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Direktur Utama Rumah Sakit UMI Andi Tata menyatakan Rizik dirawat karena kelelahan dan tidak ada gejala mengarah ke COVID-19. Sementara Satgas COVID-19 Bogor telah meminta kerjasama pihak rumah sakit untuk mendapatkan hasil uji swab Rizik Syihab. Namun pihak Rumah Sakit UMI tidak memberikan penjelasan secara utuh tentang protokol penanganan Rizik Syihab. Bahkan sebelumnya Wali Kota Bogor bersama Kapolres dan Dandim Kota Bogor mendatangi Rumah Sakit UMI untuk meminta Rizik Syihab menjalani swab test secara transparan agar bisa terdata dengan baik. Tetapi pihak keluarga kembali menolak karena beralasan Rizik sudah menjalani swab test mandiri oleh tim medis dari MRC. Ya, tadi kami tidak dapat kejelasan siapa saja tim yang melakukan swab, nggak ada itu nama-namanya. Dan kami juga nggak tahu dikirim kemana. Nah, tadi setelah saya datang tadi disampaikan, ya, ada nama-nama dokter yang kami dapat tadi. Jadi nama-nama tim yang melakukan swab itu kita akan cross check. Nah, kemudian dikirim kemana kita akan cross check. Hingga kini sudah 4 hari Rizik Syihab dirawat di Rumah Sakit UMI namun belum ada konfirmasi resmi terkait hasil swab tes COVID-19 pimpinan FPI itu. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Andi Tatar, Direktur Utama Rumah Sakit UMI, dilaporkan ke polisi karena dianggap menghalangi Satgas COVID-19 menjalankan tugas yang akan melakukan swab tes kepada Rizik Syihab. Laporan tersebut telah masuk ke Polresta Bogor, Jawa Barat. Keberadaan Rizik Syihab di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat merembet ke kasus lain. Pihak Rumah Sakit UMI yang merawat Rizik Syihab dilaporkan ke polisi oleh Kasat Pol PP Kota Bogor, Agustiansyah. Laporan Agustian diduga terkait pengambilan uji swab Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit UMI. Disebutkan bahwa tim Satgas COVID-19 telah bertindak sesuai kewenangan, namun Dirut RS UMI tidak memberikan penjelasan secara utuh protokol proses penanganan pasien. Dalam surat laporan ke polisi bertanggal 28 November 2020, Direktur Rumah Sakit UMI dan stafnya dituduh menghalangi tim Satgas COVID-19 Kota Bogor yang datang ke RS UMI untuk melakukan swab tes terhadap salah satu pasien yang diduga terpapar COVID-19 dari klaster Petamburan, Jakarta Pusat. Namun pihak Rumah Sakit UMI belum memberikan tanggapan resmi atas pelaporan ini. Pemirsa, kita ke kasus lain, pesta pernikahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dibubarkan Satgas COVID-19. Selain melanggar protokol kesehatan, penyelenggara juga tidak melapor pada petugas. Inilah kerumunan yang terjadi dalam pesta pernikahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tidak ada jaga jarak dan sebagian besar tamu undangan tidak memakai masker.
Atas laporan warga yang khawatir dengan penyebaran virus corona, Satgas COVID-19 kemudian membubarkan tamu undangan pada pesta pernikahan ini. Dan memang setelah Satgas sampai di sini, benar terjadi kerumunan dan tidak ada protokol kesehatan. Sehingga Satgas langsung membubarkan kegiatan hiburan karena besok akan ada acara pernikahan. Selain memberi teguran, Satgas COVID-19 juga mengedukasi penyelenggara untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang perawat RSUD Dr. Muhammad Saleh Probolinggo, Jawa Timur meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ruang isolasi khusus selama 8 hari. Perawat RSUD tersebut dinyatakan terinfeksi COVID-19 dan menjadi korban akibat COVID yang ke-38 yang ada di Jawa Timur. Suasana duka menyelimuti ruang jenazah Rumah Sakit Daerah Probolinggo, Jawa Timur. Lantunan doa dari rekan-rekan kerja mengiringi kepergian perawat yang meninggal akibat COVID-19. Almarhum sehari-hari bertugas di ruang operasi meninggal dunia setelah sempat menjalani isolasi khusus selama 8 hari. Korban meninggal pada Sabtu dini hari. Telah meninggal seorang perawat yang bekerja di Rumah Sakit Umum Kota Probolinggo, yaitu almarhum sebagai perawat di kamar operasi. Sampai dengan hari ini, perawat yang telah meninggal di Jawa Timur sudah 38. Jenazah kini telah dimakamkan di pemakaman di Kecamatan Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Timur mencatat perawat yang kini terkonfirmasi positif sebanyak 1.635 orang. Dalam kurun waktu 1 minggu terakhir, terdapat 5 orang perawat meninggal dunia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, bantuan sosial untuk meringankan beban akibat pandemi COVID-19 diterima warga Solo, Jawa Tengah. Bantuan dengan total 4.000 sembako diberikan langsung kepada warga. Di Kampung Losari, Kelurahan Semanggi, Pasar Kliwon, Solo ini sebanyak 4.000 sembako disalurkan kepada warga Kampung Losari, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Satu persatu warga menerima bantuan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Warga mengaku senang mendapat bantuan sembako karena mampu meringankan beban kebutuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sangat membantu nggak ini? Membantu, Pak. Mau digunakan untuk apa nantinya? Untuk masak sendiri. Sembako? Dari mana itu, Pak? Dari Bayangkara. Gimana, Pak, perasaan setelah mendapatkan ini? Iya, senang.